Sobat Lantas, saya Ibda Syahara di NTMC Podcast. Dan pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang bersama dengan tamu kita dari Stukpalemdiklat Polri. Langsung saja kita berkenalan dengan Komisaris Polisi Nisa Tresna, SPD MPD. Selamat datang Ibu. Terima kasih Mbak Syahra. Ya, tadi Ibu sudah kemana aja nih Bu waktu kunjungan ke sini? Alhamdulillah pada hari ini kami dari Sekolah Pembentukan Perwira Polisi melakukan studi tiru ya. Mulai dari tadi penjelasan tentang sekilas pandang tentang NTMC oleh Bapak Heri ya selaku pimpinan redaksi, kemudian kami juga keliling tur ya ke ruangan wardrobe-nya, kemudian editing dan berbagai ruangan yang lainnya yang memang berhubungan dengan bagaimana siaran di NTMC ini. Oke. Sebelum memasuki pertanyaan yang lebih dalam nih Bu, saya pengen tanya dulu mengenai hobi Ibu. Apa sih Bu? Hobi. Ya. Hobi sebenarnya banyak ya, hobi saya banyak banget mulai dari melukis gitu kan, masak juga suka. Tapi yang pasti hobi belajar juga. Wih, keren. Apa sih Bu fakta menarik yang orang belum tahu tentang hobi Ibu? Kayak semisal, apalah gitu. Apa ya? Mungkin karena saya sebagai tenaga pendidik ya, mungkin orang jarang banyak tahu. Tugasnya tenaga pendidik itu sebenarnya tidak hanya mengajar, tapi kita harus selalu membimbing para peserta didik, bagaimana mereka bisa bertanggung jawab terhadap tugasnya nanti di lapangan. Kemudian kita juga sebagai tenaga pendidik harus selalu senantiasa mengembangkan diri ya, apalagi dengan kemajuan teknologi sekarang. Kita harus melek teknologi juga, kemudian kita juga harus mampu mengelola stres ya. Benar, Ya, karena benar. yang kita hadapi memang dari berbagai ini ya sumber siswa, Oke, berbagai siap. macam latar belakang. Pernah nggak sih Bu, dalam masa Ibu mengajar itu, kadang kayak, aduh kok ini anak susah banget ya diajarin gitu, pernah nggak? Pasti ada itu. Itulah seninya ya. Seninya mengajar itu di situ. Bagaimana? Karena yang namanya dalam satu kelas itu ada multiple intelligence. Tidak semua peserta didik itu sama kemampuannya. Ada yang dia memang mampu ketika hanya teachers explain gitu. Ada juga dia hanya bisa mampu ketika melihat, ataupun ada siswa yang memang dia kalau kita jelaskan juga susah nangkep, tapi dia bisanya di praktek gitu. Jadi kita harus bisa mengakomodir masing-masing kecerdasan yang memang dimiliki oleh setiap setiap peserta didik. Tapi Ibu menjalani setiap hari sebagai tenaga pendidik ini enjoy Bu, karena Ibu udah merasa itu passion-nya Ibu begitu ya? Betul, itu saya sudah sangat enjoy karena memang itu passion-nya saya. Oke. Gini nih Bu, kan Ibu nih sebagai tenaga pendidik di Lemdiklat Polri. Nah, kalau perbedaannya nih Bu antara tenaga pendidik dengan dosen-dosen di universitas-universitas ada nggak sih Bu? Banyak ya mungkin perbedaannya. Yang pertama dari latar belakang keilmuan mungkin ya. Kemudian yang kedua dari segi pengelolaan kelas juga kita akan berbeda. Dan yang ketiga di lembaga kepolisian ini, khususnya di lembaga pendidikan dan pelatihan Polri, setiap tenaga pendidik itu tidak hanya dituntut mampu secara akademik saja, tetapi bagaimana teknisnya, kemudian harus bisa mengakomodir tadi Mbak. Karena masing-masing siswa itu kan ada yang serse, ada yang lalu lintas, macam-macam. Nah kita tuh harus punya ilmu tersebut gitu. Jangan sampai kita malah ketinggalan ilmunya gitu. Oke, siap. Jadi Berarti memang setiap masing-masing dosen atau gadik itu harus memiliki kompetensinya masing-masing yang iya. ini gitu ya Bu Dan ya? memang ada Oh, sertifikasinya sertifikasi kompetensi itu sebagai ya? tenaga pendidik di kepolisian. Itu juga yang Oke. membedakan dengan tenaga pendidik yang umumnya. Mohon izin nih Bu, saya mau tanya, Ibu nih sudah dari kapan ya menjadi tenaga pendidik di sana? Setupa. Baik, saya dinas di lembaga Setupa mulai tahun 2008, berarti udah 17 tahun 17 kurang tahun, lebih. wah ya Allah. Udah berapa murid aja Bu itu yang Ibu ajar sampai dengan Waduh, lulus dan mulai dari masuk sampai lulus? kayaknya udah ribuan mungkin ya, Dari karena udah belasan tahun. Ada yang berkesan nggak yang bakalan Ibu inget terus ini sumpah ini apa namanya siswa ini bener-bener ya gitu, ada nggak? Setiap angkatan itu pasti ada Oh, ceritanya, pasti ada gitu. Pasti ada ceritanya. ceritanya. Selalu ada cerita di setiap angkatan. Coba satu aja Bu, izin Bu. Satu aja, ya ada siswa yang memang dia dengan jujur ya bahwa dia tidak bisa mengikuti pelajaran, terus dia cerita bahwa hambatannya memang tinggalnya jauh gitu kan, kemudian Oh, menyerap siap, informasi siap. juga kurang, jadi dia mohon
untuk selalu dibimbing gitu. Mau tanya lagi nih Bu, seputar tentang pendidikan di sana. Oke. Kalau di universitas kan ada namanya IPK ya Bu. Nah kalau semisal di sana ada nggak sih Bu standar atau rata-rata atau apa gitu Oh bahasanya iya, kalau di sana? pasti ada ya, namanya setiap pendidikan itu pasti ada. Kita itu menilai kalau pendidikan kepolisian ya dari nilai akademik, kemudian nilai jasmani dan nilai dari mental kejuangan. Untuk akademik itu paling kecil skornya adalah nilainya adalah 65. Sedangkan untuk mental itu paling tinggi itu harus 70. Sedangkan untuk kesehatan gitu kan itu 60 jasmani ya. Kalau untuk cum laude-nya sendiri ada nggak sih Bu kayak gitu? Cum laude-nya kita ada beberapa kategori ya. Ada yang memang siswa Oh, di Ati bidang akademik, Tanggon, ya Tanggon, Trengginas, Trengginas, yes, yes, Cendekia gitu. Cendekia. Tapi ada nggak sih Bu siswa yang di sana tuh kayak ya udahlah belajar aja, bodo amat, yang penting lulus gitu ada nggak Bu? Pasti ada. Ya udah mau ke sana Ya kan. lari-lari, Ada yang memang gini, belajar-belajar. yang penting saya bertukar pangkatnya gitu kan. Saya selalu tekankan kepada siswa, jangan sampai kalian itu datang ke sini sekolah tukar pangkat. Jadi jangan sampai hanya tukar pangkat aja. Tetapi yang lebih utama dari suatu pendidikan adalah attitude, perubahan perilaku. Benar. Setinggi apapun sekolah, kalau perilakunya tidak berubah, maka pendidikannya tidak berhasil. Siap, keren Bu. Kalau korelasi, ada nggak sih Bu dengan jurusan Ibu dengan kunjungan Ibu pada hari ini di sini Oke. nih? Kebetulan di lembaga pendidikan kita, Sekolah Pembentukan Perwira itu ada mata pelajaran manajemen media, kemudian ada juga komunikasi sosial. Oke. Di situ siswa itu belajar bagaimana memanage multimedia ya, memang karena setiap anggota kepolisian mempunyai fungsi kehumasan. Ya. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk berkomunikasi secara efektif kepada masyarakat gitu. Kalau mengenai kunjungan hari ini Bu, kira-kira apa saja sih Bu yang sudah Ibu dapatkan dari sini yang bisa dibawa ke sana kira-kira? Wah, banyak sekali ya, alhamdulillah. Banyak sekali karena kita ketahui bahwa NTMC ini merupakan pengguna teknologi informasi yang paling canggih ya, saya rasa di kepolisian pada saat ini. Di mana dengan NTMC ini kita bisa tahu ya, bisa cara kerjanya lebih efektif dan efisien, Benar. terutama dalam penyampaian informasi pengaturan lalu lintas secara real time ataupun tadi penegakan hukumnya. Bagaimana menghimbau masyarakat juga kan langsung ya, karena tadi ketika ada kecelakaan lalu lintas ataupun kemacetan terjadi di mana-mana, dengan satu komando aja kita bisa menghimbau masyarakat untuk patuh terhadap lalu lintas. Iya. Luar biasa memang. Biasanya apa sih yang sudah jadi pembelajaran untuk Stukpap? Jadi di kami memang ada pelajaran tentang manajemen multimedia. Nah di situ tuh berbagai macam item ya, poin-poinnya ada. Mulai dari bagaimana kita berbicara efektif kepada masyarakat, bagaimana kita komunikasi yang baik, kemudian bagaimana public speaking juga kita belajar, kemudian bagaimana mengcounter opini-opini yang negatif, kemudian memaksimalkan pemanfaatan media-media yang sudah kita punya gitu. Jadi memang itu kita sampaikan juga materinya. Kalau Gitu. aktivitas broadcasting, ada nggak? Ada. Jadi setiap ada kegiatan pembelajaran siswa itu kita memang ada tim multimedia. Mereka itu meliput setiap hari kita harus ada produk yang disampaikan mulai dari kegiatan-kegiatan aktivitas siswa gitu, pembelajaran, apakah ketika ekspedisi darat gitu. Jadi itu sebagai sarana informasi antara lembaga dengan masyarakat, lembaga dengan keluarga siswa gitu kan. Pasti siswa dari seluruh Indonesia kan pengen tahu nih, wah suami saya nih siap. ngapain aja belajar di sana gitu, kegiatannya apa saja. Itu sifatnya individual, apa kelompok, apa bagaimana tuh Bu? Sifatnya adalah kita mewawancarai siswa, jadi terintegrasi gitu aja. Jadi nggak individual. Kita tiap hari random aja gitu. Hari ini kegiatannya kita monitor yang kita liput yang kegiatan ekspedisi darat. Besoknya kegiatan sedang pelajaran lapangan ataupun pelajaran dalam kelas gitu. Tapi untuk alat-alatnya, tools-nya disediakan atau pribadi mereka sendiri atau bagaimana Bu? Oh, untuk tools-nya sudah ada. Jadi yang sudah ada. Kita punya. Untuk polisi ini kan tugasnya melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat ya Bu ya. Tapi karena mungkin kita bergesekan langsung dengan masyarakat kan kadang juga ya ada sesuatu hal yang
berita-berita yang kurang baik nih mengenai polisi. Nah, kira-kira Bu, menurut Ibu, sosmed di kepolisian ini efektif nggak sih Bu? Atau penting nggak sih Bu gitu? Diadakan di setiap unit atau satker gitu. Kita tahu sendiri ya keadaan seperti ini sekarang gitu ya. Dengan teknologi informasi menuju 5.0 ya, saya rasa penggunaan media sosial ini mempunyai peran yang sangat efektif ya. Mungkin perlu kita optimalkan lagi. Karena mungkin tidak semua anggota kepolisian juga secara optimal menggunakan media sosial. Alangkah baiknya kita harus lebih optimal terutama dalam peningkatan kualitas setiap konten ataupun lebih sering postingannya, mungkin frekuensinya lebih sering lagi, serta bagaimana kita bisa merespon berbagai komentar dan pertanyaan pernyataan ataupun pertanyaan dari masyarakat. Gitu. Berarti Ibu setuju ya kalau misal setiap satker atau misal Polres, Polda itu memiliki media sosial. Gitu. Ya, setuju. Untuk saat ini kayaknya harus. Ya, apalagi yang jadi polisi sekarang kan era generasi Z semua ya. Siap. Udah pada melek teknologi semua. Jadi akan lebih efektif dan efisien dengan menggunakan tadi media untuk interaksi dengan masyarakat itu selain dengan kita memang interaksi langsung ya gitu. Tapi penyampaian informasi itu lebih akan efektif dengan menggunakan media sosial ataupun media mainstream yang lainnya. Tapi tanggapan Ibu bagaimana? Misal kalau ada masyarakat yang menganggap bahwa ini nih cuman konten, kan tuh benar-benar tanggapan masyarakat dan sekarang banyak yang miring ya Bu mengenai kita. Itu kayak cuman konten doang, aslinya juga gimana gitu, gimana menurut Ibu? Itu tidak masalah ya, itu setiap hak warga negara mau menilai seperti apa, tapi kita tanggapi dengan positif bahwa itu sebagai masukan bagi instansi kita, dan kita memang harus lebih terpacu lagi bagaimana kita menjadi seorang polisi yang baik, gitu kan, melaksanakan tugas dengan profesional. Saya rasa kalau kita sudah profesional, tanpa membuat konten pun masyarakat pasti tahu gitu, wah polisinya udah bagus-bagus semuanya gitu. Jadi biarkan aja mereka mau berpendapat seperti apa, yang penting kita lakukan tugas kita dengan baik. Kalau pesan dan kesannya Ibu untuk NTMC ini apa nih Bu? Oke. Kesannya luar biasa. Di sini merupakan suatu saya lihat penggunaan teknologinya paling canggih. Ya, bisa terintegrasi ini dari Sabang sampai dengan Merauke, kita bisa mengetahui secara real time bagaimana arus lalu lintas, kemudian tingkat kecelakaan yang terjadi, kemudian tadi saya lihat juga bisa mengetahui setiap Polda itu melaksanakan KRD gitu ya. Bagus sekali. Kemudian mungkin untuk kedepannya bisa lebih meningkatkan menggunakan artificial intelligence untuk tadi pengaturan lalu lintas dan penegakan hukum lalu lintas. Mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih banyak ya Bu saran dan masukannya. Ini saya catat, ntar saya laporin nih Bu habis ini. Baik. Oke, sebelum menutup perbincangan kita hari ini, kita dari tim punya games nih. Buat apa nih? Oke, izin Bu. Bisa diambil. Dapat sepeda motor habis ini Bu. Kalau aku punya kekuatan apakah itu? Biasanya kan ibu-ibu kekuatannya super nih Bu. Ya, kekuatan kayak avatar gitu ya, pengendali 7 macam elemen. Aduh, kita cuma satu aja sih ya kekuatan kita, pengen dikuatin iman. Subhanallah, ya Allah. Itu aja ya mungkin. Saya juga mau lah Bu, biar imannya kuat seperti Ibu, ya Allah. Alhamdulillah, wa syukurillah. Izin bimbing aja ya Bu. Sama-sama kita belajar. Sebenarnya masih ada 2 lagi nih Bu, mau langsung dibuka? Apa boleh? Boleh. Oke, siap. Kayaknya Ibu ini suka pertanyaan dan tantangan deh. Izin Bu. Izin yang tadi supaya Boleh. Pertanyaan kedua, apa yang ingin kamu miliki jika kamu diberi kesempatan? Saya rasa saya sudah punya semuanya ya. Sombong amat. Apalagi ya? Keluarga alhamdulillah, kerjaan sudah. Jadi kayaknya untuk yang lainnya nggak ada sih Mbak, alhamdulillah. Bersyukur ya. dan bersyukur dan menjalani hidup dengan lebih baik. Karena memang katanya nih Bu, kan kuncinya hidup nih kan bersyukur. Betul. Cukup nggak cukup, ya udah disyukurin aja. Kok saya jadi ngomongin yang lebih tua nih, gimana sih Bu? Satu lagi, Oke. terakhir. Terakhir Maaf ya. Bu. Baca.
Jika waktu bisa mundur, apa yang ingin aku pelajari dari dulu? Waduh, banyak ya. Karena manusia itu pada hakikatnya perlu belajar sepanjang hayat. Jadi Siap. memang banyak ilmu-ilmu yang harus saya pelajari dari dulu. Contohnya ini ya, penggunaan teknologi informasi. Mungkin kalau dulu udah banyak sarana prasarananya, saya pasti ikut pembelajaran yang lain-lain gitu. Tapi ya nggak apa-apa lah, kita bisa Kalau belajar terus. pelajaran hidup Bu, ada nggak Bu? Pelajaran hidup. Buat saya banyak. nih Bu, yang lebih ini muda. Untuk kedepannya nih, bahkan Pelajaran saya nggak hidup, tahu. ya. Pelajaran hidup apa ya? Cepat berpikir, kemudian cepat mengambil keputusan, cepat bertindak, tetapi harus bijaksana, itu aja. Saya ucapkan banyak terima kasih sekali sama Ibu sudah mau berkunjung ke sini, main-main ke sini, memberikan saran dan masukan. Saya ucapkan terima kasih juga kepada sahabat Lantas dan kita akan tunggu episode selanjutnya bersama dengan tamu-tamu yang lain. Saya Ibda Syahara dan tim dari NTMC Podcast pamit undur diri. Bye-bye!